Ada yang mengambil bentuk tanzim. Apa tanzim itu? Organisasi. Ya. Dan tabaiyah sarimah. Mengikuti secara sarim, tegas. Kepada syekh yang hadi, ustadz yang mursyid. Atau surah ini dalam bentuk rupa manhaj yang mubtakir. Ya, manhaj yang apa? Mubtakir itu yang manhaj yang hebat. Mubtakir itu ibtikar adalah sesuatu penemuan yang baru. Atau dan ta'ammul, renungan diri dan tajribah saksiyah, pengalaman individu yang individu ya, pengalaman saksiyah, pengalaman sendiri mustaqilah yang independen. Dulu orang bertasawuf itu sendiri. Kemudian menjadi tanjim, jamaah, seperti tarekat. Tapi ada para ulama yang mengambil jalan ukhuwah. Misalnya ini seorang murabbi, seorang mursyid. Lalu ada ulama lain. Ya, yang alim, kemudian mungkin lebih tua umurnya, atau sama. Nak jadi murid, macam tak boleh. Karena apa? Karena lebih tua. Akhirnya dia jadikan ukhuwah, persaudaraan saja. Tapi dia berqudwah. Tasawuf itu intinya berqudwah. Nah. Maka di sini saya gambarkan ada 3 bentuk orang bertasawuf. Dulu sendiri-sendiri. Tetap ada guru. Tetap mursyid ada. Tapi tidak berkumpul seperti hari ini. Ada yang menganggap guru mursyid itu sebagai sahabat. Itu bagi yang memang level ilmunya sama. Dan ada yang menjadikan dia betul-betul guru yang tunduk kepadanya. Itu yang ada dalam tarekat. Nah. Dan juga atau tasawuf itu merupakan manhaj yang unik. Renungan diri. Dan pengalaman rohani pribadi. Nah, وتختلف هذه الصور طبعا لمقدار ثقافة السالك ونضجه واستعدادته النفسية. Perbedaan rupa ini mengikuti kadar sakopah, pengetahuan seorang salik, kematangannya dan kesiapannya secara nafsiyah, secara pribadi. Ya. Maka terkadang seorang syaikh itu bertanya kepada muridnya, kamu anggap saya ini guru atau katanya. Ya, agar tahu hakmu. Ya. Si guru itu bertanya kepada muridnya, kamu anggap saya sahabat atau guru? Supaya tahu haknya. Gitu. Maka si murid itu menjawab, apakah dia sebagai guru atau murid atau sebagai sahabat karena masing-masing ada etikanya dan ada haknya. Dan surah-surah itu berdasarkan sakofahnya, kematangannya, istidadnya secara nafsiyah. Banyak para ulama dulu, ya, akhirnya dia datang kepada seorang sufi.
ya, sebagai murid. Ya, ada yang datang kepada seorang sufi sebagai sahabat. Para ulama dulu. Nah, waqad jaa. وقد جاء ابن عطاء الله السكندري أستاذه أبي العباس المرسي في نفسه أن يترك العلم ويتفرغ لصحبة شيخه قال له نحن إذا صحبنا تجارتك وتعال وإذا صحبنا وإذا صحبنا لا عيب حكم لا نقول له اترك حكمك وتعال وإذا صحبنا طالب علم لا نقول له اترك علمك وتعال وإنما نقر كل واحد على ما أقامه الله فيه وما قسم له على أيدينا فهو إليه واصل الله أعلم. Ini Imam Ibn Athaillah, dia datang kepada gurunya Abil Abbas. Di dalam hatinya dia ingin meninggalkan menuntut ilmu dan yatafarragh. Apa ya? Maka faqala lahu, maka berkatalah Sidna Abil Abbas, kami kalau sahibna, artinya bersuhbah kepada seorang pedagang, kami tidak mengatakan tinggalkan daganganmu dan ke sini. Datanglah ke sini, tinggalkan daganganmu, datang ke sini. Kalau kami bersuhbah kepada seorang naib hukum, timbalan kerajaan. Artinya orang timbalan ini bukan naib, bukan timbalan. Siapa saja yang bekerja di kerajaan, ya, adun ke ya, menteri besar ke kepala AMNO ke ya. Tinggalkan hukum kamu, kekuasaan kamu dan datanglah ke sini. Begitu juga jika kami bersuhbah, artinya bersuhbah di sini menjadikan murid. Seorang penuntut ilmu, kami tidak katakan tinggalkan ya, ilmu kamu dan ta'al ke sini. Tetapi kami mengakui setiap orang berdasarkan apa yang diletakkan oleh Allah di situ. Dan apa yang dibagi kepadanya ya, di tangan kami. Maka dia kepada Allah akan sampai. Mungkin pedagang akan sampai kepada Allah dengan beradabnya di perdagangan. Orang akan sampai kepada Allah sebagai pegawai negara apabila dia di situ melakukannya untuk Allah dan sesuai dengan syariah, akan sampai kepada Allah. Dia seorang petani, seorang peladang, seorang, bukan semua anak jadi mursyid, murabbi. Ya, tetapi orang yang wasil kepada Allah tanpa harus menjadi mursyid itu lebih jernih ya, kehidupannya daripada seorang mursyid. Nah, karena seorang mursyid diwajibkan bergaul kepada semua orang tanpa kecuali dan memberikan nasihat kepada siapapun tanpa kecuali. Ya, dan itu diambilnya dengan sumpah. Ya. Nah, ujiannya tentu lebih banyak daripada ya, mereka yang sampai kepada Allah tapi tidak menjadi seorang mursyid. Ya. Nah, wa as'alullah وأسأل الله العلي القدير متشفعا إليه بالتابع وبرسوله صلى الله عليه وسلم ay. Baca dulu. أن يحبني الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول في هذا العمل وأن يحقق له الفائدة المرجوة منه وأن يجنبني فيه
الخطأ والزلل وأن يجعله سببا لنيل السعادة في الدارين وأن ينفع به المسلمين والله يهدينا إلى سواء السبيل وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Faslul Awal. Baca. الفصل الأول نشأة التصوف العملي أو الطرق الصوفية. أولا الطريق والطريقة. Ini pasal pertama menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan tasawuf amal atau nama lainnya tarikat-tarikat sufi. Jadi nama lain daripada tarikat adalah tasawuf amali. Ya. Karena amalan orang tasawuf itu di hati tak nampak. Ya. Namun ketika seseorang tidak punya amalan batin, maka akhirnya ada madrasah untuk menunjukkan amalan batin secara zahir. Jadi tasawuf amali. Zikir di hati, tetapi ya, dipraktekkan zikir di dalam jahar. Yang pertama bicara tentang kalimat thariq dan kalimat thariqah. Naam. والطرق جمع طريق والطريق السبيل الذي يطرق بالأرجل. Yatruku. والطريق السبيل الذي يترك بالأرجل أي يضرب. وعنه أستعير كل وعنه أستعير كل مسلك يسلك الإنسان في فعل محمود كان أو مذموما. Thariq turuk jamak thariq. Thariq artinya sabil. Jalan yang dilalui oleh kaki. Yang dipukulkan oleh kaki, yadrib. Ya, lalu dari situ dipinjam untuk semua perjalanan yang ditempuh oleh orang dalam perbuatan baik atau buruk. Ya, asalnya jalan kaki. Maka orang Arab tarik itu pejalan kaki. Artinya ini jalan untuk kaki berjalan. Lalu dipinjam untuk segala maslak, yasluku, segala perjalanan yang ditempuh oleh orang dalam perbuatan. Ya. Nah, terus ويقال أيضا الطريق والطريقة على سبيل الترادف. Dikatakan juga tariqah itu taradub. Ya. Tahu taradub ya? Apa? Sama, sinonim. Wa yuqalu at-tariqatu bima'na sayrati wal halati wa tariqatul rajuli madhhabuhu. Nah, ada yang mengatakan tariqah artinya sairah, artinya perilaku dan keadaan. Perilaku, al-halah, sairah, perilaku. Tingkah laku. Ada lagi dikatakan tariqatul rajul, maknanya mazhab. Mazhab. Maka ketika Imam Al-Junaidi mengatakan mazhabuna, ya, muqayyadun itu adalah maksudnya tariqatuna. Nah. Wa jam'ut tariqi turukun ala hina anna jam'at tariqati taraiqu. Jamaknya at-tariq turuk. Jamaknya tariqah taraiq. Qala Allah Ta'ala wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalika kunna taraiqa kidada. Seperti Allah firmankan, ada sebagian kita salih, ada sebagian kita tidak soleh. Maka kunna taraiqa qidada. Maka kita ada di jalan yang beda-beda. Ya. Wa qad warada lafzani tariqun wa tariqatun fil Qur'anil Karim. Ada di Al-Qur'an dua lafal ini. Tariq dan tariqah digunakan dalam Al-Qur'an. Naam. Qala ta'ala musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Nah, ini kata tariq digunakan dalam Al-Qur'an.
Bahwasanya Al-Quran datang untuk membenarkan apa yang ada di tangannya, yaitu menunjukkan jalan hak dan jalan yang lurus. Tariq itu jalan yang lurus. Nah, وقال تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. nah ini juga menggunakan kata tariq, melainkan jalan neraka jahanam yang abadi di dalamnya selamanya. Nah, وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Ini juga kata tariq. Sesungguhnya orang kafir dan orang zalim, Allah tidak mengampuni mereka dan tidak menunjukkan jalan kepada mereka. Nah, وقال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Nah, ini juga kata tariq. Ini kata tariqah di sini. Ya, seandainya kamu istiqamah di atas jalan itu, maka kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar. Nah, وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Ini juga tariqah. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Ya, ketika orang yang seperti mereka itu berkata satu jalan, ya, tidak mereka menghabiskannya kecuali satu hari. وقال تعالى ويذهب بطريقتكم المثلى. Ini juga kata tariqah. Ya, dia menempuh, artinya berjalan di jalan mereka yang musla, yang ideal. Terus وقال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. Kami menciptakan di atas mereka ada 7 jalan. Artinya kalimat ini ada dalam Al-Quran. Tariq dan tara'iq. Ya. Yang menunjukkan mana agama, ya, makna makna golongan, makna jalan menuju kepada kebenaran, jalan menuju kepada kebaikan. Nah, وورد لفظ الطريق في الحديث الشريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Nah, ini dalam hadis juga ada kalimat tariq. Warada. Seperti hadis ini. Nabi bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan yang untuk menuntut ilmu di jalan itu, maka Allah memudahkan ia jalan, ya, menempuh salah satu jalan surga. Ya, menuntut ilmu adalah salah satu jalan surga. Ya. Kan bukan jalan raya kan? Bukan jalan raya. Menuntut ilmu ada jalan menuju surga. Ya, adalah tujuan. Ya. Orang yang menuntut ilmu Allah, ya, agar dia mengetahui mana yang baik, mana yang benar, itu berarti jalan menuju surga. Gitu. Kan sudah dijadikan sebagai jalan, bukan jalan kaki. Ya. Bukan man salaka tariqan, siapa yang pergi jalan menuju Muhammadiyah, bukan jalan ini. Tapi orang menuntut ilmu itu ada dalam tariq. Nah, وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Siapapun seseorang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah mudahkan baginya jalan surga. Orang yang amalnya lambat, maka tidak dapat disusul oleh nasabnya. Nasabnya tinggi, kalau tak belajar bodoh. Ya. Man abta'a bihi amaluh. Ya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh ilmunya, oleh nasabnya. Ya. Apakah kena nasab terus masuk surga? Tidak.
Ya. Naam. An Umar radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala. likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilmu. Nah, itu dari Sayyidina Umar. Nabi bersabda bahwasanya setiap segala sesuatu ada jalan. Ya, jalan surga adalah ilmu. Nah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa 'ala at-turuqat fa in abaitum illa al-majalisa fa'atu at-tariqa haqqaha waddal basari wa kaffal adha wa raddas salam wal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ini terkenal hadis Sa'id Al-Khudri ini, dilaranglah kamu duduk di jalan-jalan. Ini baru turuqat, ya, jalan-jalan turuk. Ya. Jamak tariq, turuk jamak tariq, turuqat, jalan-jalan. Dan jika kamu menolak melainkan duduk di jalan itu juga dijadikan oleh kamu tempat duduk, maka berilah hak orang yang jalan, hak jalan. Fa'utut tariqa haqqaha, berikan hak jalan. Apa hak jalan? Ghaddil basar. Ya, ghaddal basar. Kalau ada orang lalu jangan dilihat. Wa kaful adza, dan jangan diganggu, jangan kita duduk di tepi jalan sehingga membuat orang malu lalu, itu berarti tidak memberi hak jalan. Coba Nabi bicara soal jalan, karena orang ramai sekarang nak mejeng. Tahu mejeng? Apa mejeng itu? Nah, mejeng. Jual tampang. Orang pergi makan angin saja nak tunjuk muka, ya. Sekarang perempuan-perempuan di rumah, anak-anak gadis, lalu dia cantik pergi ke jalan untuk apa? Pamer. Nah, itu pamer, pamer. Mejeng itu pamer. Pamer itu di jalan-jalan atau di belakang rumah? Ya di jalan lah. Ya. Sehingga orang nak lalu situ jadi malu. Itu melanggar adab jalan. Ya. Ingat tak ceramah Syekh Usama masa di Perak tuh? Ya, seorang syekh besar, begitu dia datang, semua muridnya datang. Lalu dia tengok ada anjing nak lalu, ketakutan kena ramainya orang. Akhirnya dia cakap dengan murid-muridnya, ke tepi. Bagi lalu anjing. Gitu. Karena ada hak jalan itu. Karena Nabi sebut. Nabi dah sebut untuk keluar dari lidahnya yang suci. Ya, maka kamu pelajar jangan nak pamer-pamer di jalan. Ya. Jadi kalau nak pamer di belakang sana. Ya, kan ada monyet, ada. Ya, boleh jika ada lalu kita buang muka agar orang nyaman. Dan kalau ada orang ucapkan salam, kamu wajib membalas salam. Ya. Ada cerita orang dia lalu ya. Karena grogi, ramai orang, akhirnya dia tak tahu kalau itu jalan mati, dia lalu terus. Ya. Begitu masuk rupanya mati. Nah ini kan patah balik kan malu. Itu jangan sampai membuat dia malu. Ini ada cerita begitu. Begitu dia lalu situ, dia nak beritahu. Ya, tapi dengan pemberitahuan yang mengenai
ngerjain ya, mengganggu lah. Dia cakap seperti orang salam. Salah nikung katanya. Salah nikung itu salah masuk. Salah belok. Belok itu nikung dalam bahasa orang Jakarta. Kamu salah belok. Ini jalan mati. Tetapi diucapkan seperti orang mengucapkan assalamualaikum. Salah nikung. Ini adalah waalaikumsalam. Diketawakan. Padahal bukan bukan assalamualaikum, tetapi kamu salah belok. Ini jalan mati. Diketawakan. Akhirnya dia masuk, itu jalan mati. Dia duduk di situ tunggu orang itu. Ya, napata balik tunggu orang itu pergi. Lama berjam-jam. Baru dia sadar, berarti orang tadi itu bukan assalamualaikum, tapi salah nikung. Salah masuk gang. Nah, itu tidak boleh. Dan amar ma'ruf, kalau di jalan kamu lihat orang di bulan Ramadan dia merokok, kamu mesti larang. Nah, kalau tak nak tengok, jangan duduk di jalan. Kalau kamu di jalan tengok ada orang tak pakai aurat, mesti. Saya ingat dulu yang pernah ke kampung saya, tahulah jalan tuh, satu-satunya jalan dari belakang kampung saya menuju bandar itu memang jalan situ. Ya. Dulu zaman saya punya atuk, saya punya ayah, tak ada orang lalu jalan situ melainkan pakai tudung. Dan kalau Ramadan tak ada orang merokok. Ya. Orang bekerja di luar. Tapi nak lalu situ. Terpaksa dia pakai tudung. Selepas lalu kampung saya, dia akan buka lagi. Ya. Betul-betul amar ma'ruf nahi munkar di jalan itu. Ya. Ada aja seorang ya, jalan sambil merokok. Itu maka orang kampung saya itu akan terus tempeleng. Zaman dulu langsung tempeleng. Jadi saya punya Pak Ci dulu dikenal, saya pun tak jumpa, itu cerita saja. Saya pun ya, tak jumpa itu tahun 40-an, 50-an. Ya, yang lalu situ merokok tempeleng. Ya. Sekarang orang telanjang pun di kampung saya ada. Ya, karena tidak ada yang memelihara hak. Ya. Mujtama'at, hak, jalan hak. Jadi orang sufi itu dulu membentuk masyarakat. Tapi dijajah oleh Belanda untuk orang melanggar semua. Ya. Akhirnya orang sufi lari ke hutan dan hanya zikir. Dan orang sufi sekarang ya, zikir, tidak memperbaiki masyarakat. Bahkan dikatakan bid'ah, disudutkan apa semua. Dan orang sufi hidupnya tidak di kota. Dulu penjajah yang halau dia dari bandar. Akhirnya atas nama Kholwah, atas nama Uzlah. Itu lemahnya. Sekarang kan di mukadimah tadi di awal, orang sufi betul-betul membentuk kehidupan, ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Itu saya menukil dari tulisan-tulisan lama. Baik. At-tariqu wa tariqatu 'inda as-sufiyyati. At-tariqu hiya ibaratun an marasimillahi ta'ala wa ahkamihi at-taklifiyyati al-mashru'ati allati la rukhsata fihi. Fa inna fiha allati la rukhsata fiha. Fa inna tatabbu'ar rukhsi sababun litanfisi at-tabi'ati al-muqtadiyyati lil waqfati wal fatrati fi at-tariqi.
Perhatikan baik-baik. Ini definisi tarekat. Secara terminologi ini. Apa tarekat itu? Tarekat itu ibaratun. Tarekat itu adalah satu istilah. Tentang apa? Marasimillah. Apa marasim? Kemarin raja itu, ya, untuk jalan raja dikasih karpet warna apa tuh? Kuning. Nah, orang yang bersama raja jalan akan keluar dari karpet kuning atau akan ikut kuning? Orang yang bersama raja. Ikut. Marasimullah itu jalan protokol Allah. Ya. Apa di sini disebutnya? Undang-undang. Raja itu kalau nak datang ke sesuatu, jalannya sudah ada marasimnya sudah. Kalau tak merah, kuning, dia akan ikuti jalan itu. Itu namanya marasim. Jalannya. Bukan nama istilah. Itu jalannya disebut protokol. Nah, tarekat itu protokol Allah. Satu-satunya orang yang nak pergi ke Allah, ini jalannya. Apa? Lakukan lillah. Itu jalannya. Lawan nafsu, lawan itu protokol. Orang semua ibadah, tapi tidak untuk Allah, berarti tidak jalan situ. Coba kemarin kita pergi, tapi kita nggak lalu situ kan? Itu jalan protokol khusus. Ya. Orang mengaji, orang ibadah, orang dakwah untuk apa-apa selain Allah. Tetapi orang sufi, protokol Allah. Itu marasim. Dan hukum-hukum Allah yang taklifiyah yang disyariatkan yang tidak ada rukhsah di dalamnya. Rukhsah ini bukan rukhsah fikih, tapi rukhsah tasawuf. Ya. Betul-betul melakukannya untuk Allah sepenuhnya, tidak ada kompromi. Boleh tak saya melakukan untuk niat yang lain? Tak boleh. Karena Allah tidak boleh disyarikati. Itulah rukhsata fiha. Apa alasannya? Karena fa inna tatabbu'ar rukhas. Karena mengikuti rukhsah. Itu menjadi sebab tanfisit tabi'ah. Membuat karakter itu jadi lega. Melegakan karakter nafsu. Yang mengakibatkan waqfah. Patrah. Apa waqfah itu? Stagnan, berhenti. Dan lemah di dalam berjalan. Seorang bertarekat, jika lupa saja bahwa orang bertarekat adalah orang yang melakukan untuk Allah. Ya. Jika lupa saja, artinya jika dia merasa mengabaikan rukhas itu, mengikuti rukhas artinya mengabaikan. Maka dia tidak, meskipun dia tetap berzikir, tetap beribadah, tetapi dia tidak berjalan menuju kepada Allah. Dia berhenti di situ. Dia lemah di situ. Apa maksudnya berhenti dan lemah? Tidak ada hasilnya untuk rohaninya. Allah tidak memberikan warid. Itu. Ya. Karena natijah, buah hasil orang bertarekat adalah semakin bertambah akhlaknya itu. Jika tidak bertambah, meskipun zikirnya terus,
ikut majelis zikirnya terus, ya, mujahadahnya terus, ibadahnya terus. Jika tidak bertambah akhlaknya, berarti dia mengikuti rukhas. Ya. Maka ada lagi mengatakannya bukan la rukhsata pihak, bahkan ada lagi bahasanya wa ahkamuhu taklifiyah al-masyru'ah bil azimah, ada yang begitu. Ada yang la rukhsata pihak, ada bil azimah. Azimah dan rukhsah sufi ini bukan seperti tasawuf. Ya. Kalau azimah dan tidak rukhsah, maknanya melakukannya hanya untuk Allah, tidak ada sedikit pun untuk selain Allah. Wa tariqatu indahum naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Sepatutnya esok bola pukul 11. Tapi saya esok ada janji ke dokter nak cabut benang tuh. Pagi boleh? Pukul berapa? 9. Kita dokter pukul 12 dari sini. Tak apa, pukul 11 pun ya. Oke. Jam 9 hingga pukul 11 esok ngaji. Pagi. Nah, lepas itu malam lah. Malam ini macam mana terawih itu? 8 tunda ngaji, habis ngaji sambung terawih. Boleh? Ketawa, kenapa ketawa? Boleh kan? Jadi Isya terus terawih, 8 berhenti ngaji. Apa ngaji di tempat terawih lah? Iya, mengaji di tempat terawih situ lah. 8 salam terus ngaji. Nah, terus sambung lah. Boleh? Kan biasa terawih habis pukul 11. Nanti malam pukul 1 lah. Jadi lepas terawih jangan buat apa-apa lagi, tidur terus. Ya. Boleh nanti malam buat bubur ke apa. Ya. Wallahu a'lam bishawab.